Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa hadir kembali dalam kajian rutin kita yang insyaallah malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ahbabullah. Kitab yang membahas tentang karakter yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini kita akan bahas karakter yang ke-8. Karakter yang ke-8, yakni al-muqsitun. Al-muqsitun, orang-orang yang adil. Orang-orang yang adil. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita lihat dalam pembahasan bab ini kita akan bagi menjadi beberapa poin, subpoin pembahasan. Yang pertama, kita membahas tentang definisi adil. Apa yang dimaksud adil? Kemudian yang kedua, tentang dalil-dalil yang menunjukkan perintah untuk bersikap adil. Dalil-dalil yang menunjukkan perintah untuk bersikap adil. Kemudian pembahasan yang ketiga tentang ahamiyah al-adl, urgensi sikap adil di dalam
Islam. Jadi pentingnya sikap adil di dalam Islam. Kemudian yang keempat adalah bainal adl wa dzulm, antara adil dan dolim, antara adil dan zalim. Dan yang kelima, keutamaan sikap adil. Keutamaan sikap adil. Afwan, ada yang satu kurang ini ya. Jadi yang kelima dipindah ke 6 nanti ya. Yang kelima tentang pembagian adil. Yang kelima tentang qasamul adil, pembagian sikap adil. Karena adil nanti itu dibagi-bagi menjadi berbagai macam pembagian. Nah, dan yang terakhir yang keenam baru kita bahas tentang keutamaan adil. Itu poin-poin yang akan kita pelajari ya, poin-poin yang akan kita pelajari seputar pembahasan dari bab adil ini. Yang pertama kita akan mempelajari definisi adil. Apa yang dimaksud dengan adil? Definisi adil kalau dalam diambil dari kata dasar, diambil dari kata dasar terdiri dari 3 huruf, ain, dal, dan lam, yaitu adalah. Itu dari kata dasar adalah. Itu dari kata dasar ain, dal, dan lam. Maknanya secara lughah itu adalah istiwa. Istiwa artinya keadaan lurus atau sama. Lurus atau sama. Ini menurut bahasa. Lawan dari al-adl diddu al-jur atau ad-dzulm. Adil itu lawan katanya al-jur atau ad-dzulm. Ya, menyimpang atau dolim. Lawan katanya adil, lawan katanya adil apa tadi? Al-jur, al-i'waj, au ad-dzulm, menyimpang atau zalim. Itu lawan kata dari kata adil. Pun itu dari sisi bahasa. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, ya, itu ada 3 pengertian.
Kata adil diartikan dengan 3 pengertian. Yang pertama itu adalah bermakna sama berat atau tidak berat sebelah. Ya, itu makna adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada 3 pengertian. Yang pertama bermakna sama berat atau tidak berat sebelah, atau tidak memihak. Itu makna yang pertama. Kedua, berpihak kepada yang benar. Berpihak kepada yang benar. Atau berpegang kepada kebenaran. Berpegang kepada kebenaran. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, ya, bertindak sepatutnya. Bertindak sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Itu makna adil menurut bahasa diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang kita lihat penjelasan para ulama. Penjelasan para ulama. Imam Ibnu Manzur itu berkata di dalam kitab Lisanul Arab, makna adil itu adalah maqamu fin nufus. Maqamu fin nufus annahu mustaqimu wa huwa tiddul jur. Maqamu fin nufus, apa artinya? Sesuatu yang ditegakkan pada jiwa. Sesuatu yang ditegakkan pada jiwa. Annahu mustaqimun, dalam keadaan lurus. Dalam keadaan lurus. Wa huwa tiddu al-jur, dan itu adalah lawan dari menyimpang. Lawan dari menyimpang. Nah, itu menurut Imam Ibnul Manzur. Kemudian Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani beliau mengatakan yang dikatakan adil itu adalah lafdun yaqtadi maknal musawamah. Lafdun yaqtadi maknal musawamah. Musawamah, suatu lafaz yang menunjukkan
yang menunjukkan arti persamaan. Arti persamaan. Itu makna adil menurut bahasa. Makna adil menurut bahasa. Adapun makna adil menurut syariat, adapun adil menurut syariat ya, wad'u syai', wad'u syai', yang pertama berkata para ulama, wad'u syai' fi mawadhi'i, menempatkan sesuatu, menempatkan sesuatu ya, menempatkan sesuatu pada tempat yang tepat. Menempatkan sesuatu pada tempat yang tepat. Ya. Kemudian yang kedua, para ulama yang lain mengatakan yang dikatakan adil itu adalah fi'lu syai', melakukan sesuatu, ya, melakukan sesuatu muwafaqah bima amarahullahu ta'ala, ya, sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Melakukan sesuatu sesuai dengan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, itu yang dikatakan adil menurut syariat. Baik itu penjelasan makna adil, penjelasan makna adil menurut syariat. Sekarang kita lihat poin berikutnya tentang yang kedua, tentang apa tadi? Yang kedua, poin kedua apa? Dalam dalil-dalil. Yang kedua, poin kedua tadi apa? Ada berapa poin tadi? 6. 1 definisi, 2 dalil-dalil. Dalil-dalil perintah untuk bersikap adil yang menunjukkan Allah mencintai orang yang adil. Nah,
Yang pertama, dalil pertama, dalil pertama, surat Al-Hujurat surat 49 ayat 9. Dalil yang menunjukkan Allah mencintai sikap adil. Ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Ya. Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Nah, ini dalilnya. Ya, ini dalil pertama tentang Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Dalil kedua, kita buka surat Al-Mumtahanah. Surat Al-Mumtahanah. Surat yang ke berapa? 60. Ya, surat 60 ayat 8. Ayat 8. Iya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Iya. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Dan perlu kita ketahui bahwa al-adlu di dalam kitab qawaid fikih, di dalam kaidah-kaidah fikih disebutkan oleh para ulama, al-adlu wajib fi kulli syai'. Ya. Al-adlu wajib fi kulli syai'. Wal fadlu, sedangkan fadl itu tambahan. Saya ulangi, sikap adil itu hukumnya wajib dalam segala sesuatu.
Adapun fadl, fadl itu tambahan, itu masnun, hukumnya sunnah. Nanti akan kita bahas. Ya, contoh-contoh dalam realita sikap adil ataupun fadl. Jadi implementasi atau contoh penerapan kaidah ini di dalam kehidupan itu sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Nanti akan kita kasihkan contoh-contoh dulu. Nah, ayul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang dikatakan adil itu, kalau menurut syariat tadi gimana? Menempatkan sesuatu sesuai dengan tempat yang tepat. Nah, nanti penjabarannya itu luas, Pak. Contoh sekarang, hukum mencaci maki orang itu boleh apa enggak? Hah? Enggak boleh. Tapi kalau balas cacian, sampean dilokne wong, raimu elek, satu misal. Terus sampean balik, raimu elek. Boleh enggak? Alam? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Nah, kita lihat Qur'annya, surat An-Nahl. Surat An-Nahl. Ini contoh, Pak. Contoh penerapan adil dengan fadl tadi itu. Sebab ini nanti masuk dalam hukum. Sampai dikebut dasi, balas gebuk dasi, itu boleh apa enggak? Loh gitu loh. Paham ya? Ini secara hukum dulu. Kita lihat surat An-Nahl, surat 16 ayat 126. Surat 16 ayat 126. Wa inna qabtum fa'akibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Jika kamu membalas, balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Sungguh jika kamu bersabar, hal itu benar-benar lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Insyaallah. Ya. Jadi jika kamu memberikan balasan orang yang telah menimpakan sesuatu padamu, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Berarti balas perbuatan orang itu hukumnya boleh apa enggak? Hah? Boleh. Hukum asal enggak boleh menyakiti orang, tapi kalau membalas dengan perbuatan yang sama itu hukumnya boleh. Itu yang disebut adil itu. Namun demikian, kalau kita memaafkan maka itu lebih baik. Nah, yang tidak boleh itu kalau balasnya lebih dari apa yang diberikan. Ya, contoh ketika Rasulullah duduk bersama Aisyah radhiyallahu anha, tiba-tiba orang Yahudi datang. Orang Yahudi datang. Seraya mengatakan apa? Assalamu alaika ya Muhammad. Ya, assalamu alaika ya Muhammad. Apa artinya? Kecelakaan bagimu hai Muhammad. Nah, mendengar kalimat ini Nabi jawab, alaika. Kamu juga akan mengalami kehancuran katanya. Nah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an gak terima. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an gak terima mendengar ucapan tersebut. Akhirnya Ummul Mukminin
bales. Ya, assalamu alaika wa laknatullah. Nah, ya, ono imbuhe napa? Laknat. Ya. Ya. Semoga kematian atas kamu dan juga laknat bagimu, katanya. Akhirnya ditegur oleh Nabi SAW, ya, digosok punggungnya itu, ya Aisyah mahlan gitu. Alon-alon, hai Aisyah, alon-alon kalau balas. Itu yang tidak boleh. Ya, jadi kalau kita dicaci lalu kita balas, ya suaranya sama dengan itu, maka tidak masalah. Hukumnya boleh. Ya, jenengan dibilangin kamu kayak monyet. Anda jawab, kamu juga monyet. Nah, itu boleh hukumnya. Ya. Raimu elek, wayo elek. Oh, bodoh enggak apa-apa, itu boleh. Secara hukum. Secara hukum sama dengan mukul sampai rontok giginya. Mukul sampai rontok giginya boleh. Itu hukum. Ya. Nah, kalau kemudian ditambahi itu yang tidak boleh. Oh ya kayak monyet, kayak tekek. Lah itu tekek balian. Nah, itu yang tidak boleh. Paham ya? Jadi kalau membalas serupa itu boleh. Namun kalau kamu tidak membalas itu jauh lebih baik. Mangke saged ditingali wonten ini kitab Sama'il Muhammadiyah. Ya, di dalam kitab Sama'il Muhammadiyah itu disebutkan ketika Abu Bakar dicaci maki oleh seseorang, caci maki seorang, Abu Bakar diam, tidak jawab. Nah, ketika Nabi melihat Abu Bakar tidak jawab, diam saja dicaci maki, Nabi melihat sambil duduk dan tersenyum. Rasulullah ini tersenyum. Nah, orang yang mencaci maki itu tambah nemen gitu, tambah duati. Karena dadi tambah nemen, akhirnya Abu Bakar membalas sebagian cacian itu. Enggak semuanya, sebagian dibalas oleh Abu Bakar. Akhirnya apa? Begitu Abu Bakar balas sebagian cacian itu, Nabi berdiri dan pergi dalam keadaan wajah yang menunjukkan tidak suka dengan Abu Bakar. Nah gitu. Nanti dilihat nonton di kitab Sama'il Muhammadiyah. Nah, begitu Nabi pergi dalam keadaan wajah yang kurang suka melihat perbuatan Abu Bakar, akhirnya Abu Bakar pun berhenti, tidak meneruskan balas orang tadi, lalu ngejar Rasulullah SAW. Lalu mengejar Rasulullah SAW. Akhirnya Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, mengapa saat aku dicaci maki, saya nggak bales, Anda ngelihat tersenyum? Jadi ngeliat Abu Bakar dicaci maki diam itu, Nabi apa? Tersenyum melihat Abu Bakar demikian. Tapi begitu aku membalas, karena wonge kebacut, tak balas sebagian, Anda pergi dalam keadaan marah. Kenapa demikian? Apa kata Rasulullah? Ya. Apa kata Rasulullah? Hai Abu Bakar, saat kamu dicaci maki oleh orang tersebut dan kamu diam, dan aku tersenyum, kenapa? Karena aku melihat malaikat ada di sampingmu sedang mencaci maki orang itu. Hah? Jadi saat kamu dicaci maki dan kamu diam, itu aku melihat malaikat itu ada di sampingmu sedang apa? Mencaci maki orang itu. Nah, begitu kamu balas, aku melihat syaitan datang membantumu dan malaikat itu pun pergi, maka aku pun ikut pergi. Nah, saged dipahami ini. Makanya balas celaduan niku enak, Pak. Balas niku enak, Pak. Nggih. Lah ngempet balas niku sing
abot. Kalau balas itu enak dan lebih dahsyat daripada yang mencaci, lebih semangat. Makanya khawatirnya apa? Kalau ada indikasi balas itu, ngapunten, ada indikasi balas itu yang dikhawatirkan nanti ditumpangi yang namanya intikom. Napa intikom niku? Intikom niku dendam. Itu yang dikhawatirkan. Nah, kalau sudah dendam itu siksaannya atau balasannya itu bisa berlipat-lipat 5 kali, 7 kali sampai 10 kali, dan dia tidak merasa bersalah. Paham nih? Jadi intikom itu yang membahayakan dendam itu nanti balesnya itu pasti berlipat-lipat dan dia tidak merasa bersalah. Karena kesalahan itu ditimpakan kepada yang apa? Memulai. Ya, coba sekarang mukul satu misal. Ketika orang dipukul dia ingin balas. Maka ketika balas sekali itu kurang mantep, Pak. Ya. Aku mukul karena kamu tadi mukul aku. Ya sama dengan ngapunten ya, kalau ada orang cerita selingkuh itu, ada orang cerita selingkuh, ada pasangan selingkuh, lalu pasangannya mengetahui, ketika dendam itu bahaya luar biasa, Pak. Begitu pasangan yang diselingkuhi tadi dendam, itu bisa lebih berbahaya dari pasangan yang selingkuh awal tadi. Katakan suami selingkuh, diketahui oleh istri, akhirnya istrinya dendam. Apa kata istrinya? Aku juga bisa. Aku juga bisa lebih dari itu. Nah, ini alamat sudah kalau demikian. Ini namanya intikom. Ini namanya intikom. Perhatikan dengan baik. Karena nanti banyak dalam kehidupan kita kena di sini kita. Ya. Ketika istri mengatakan aku bisa lebih dari itu, maka istri mewujudkan itu, dia pun melakukan apa? Selingkuh dan berzina. Perhatikan, ketika istri melakukan selingkuh dan berzina, merasa salah? Kenapa? Balas dendam. Aku ngelakoni ngene iki gara-gara sampean. Oh, gitu. Dia nggak bersalah. Akhirnya dia lakukan lagi. Dia lakukan lagi, padahal suaminya yang tadi selingkuh bisa jadi sudah bertobat, bisa jadi sudah berhenti, tapi karena yang dikuasai oleh dendam tidak pernah berhenti, dan setiap melakukan zina dilimpahkan ke siapa? Itu bahayanya dendam itu. Sama, walaupun tidak demikian, tengkar dengan mulut, hati-hati kalau mbak sampean. Sulit, Pak. Ngomong adil itu gampang, adil itu enak dia ngomong nang lisan, enak didengar di telinga, tapi sangat sulit diterapkan dalam kehidupan itu. Coba suami istri tengkar, istri nyeletuk, coba sampean tahu bantu keluargaku. Sitok nek ngutak. Begitu suami dikei omongan begitu, apa jawabannya? Semua perbuatan suami yang telah dilakukan di masa-masa lalu disembunyikan apa diudal? Dia ungkap, semua diungkap. Nah, itu dinaiki intikom namanya. Itu dikhawatirkan ada dendam di situ. Akhirnya dari mulai pernikahan, mulai mengobatkan orang tua, bantu adiknya, ngutangi saudaranya, semuanya diungkap, dan itu dia tidak merasa bersalah.
Dan itu yang dikhawatirkan di surat Al-Baqarah ayat 264. Coba dilihat. Coba dilihat. Surat Al-Baqarah 264. Ada masalah apa di sana? Kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-menyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan harta karena riya, pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah batu itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Masya Allah. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. Nah, ada larangan apa di situ? Larangan mengungkit-ungkit pemberian, mengungkit-ungkit kebaikan, dan menyakiti hati si penerima. Nah, biasanya ungkit-ungkit itu terjadi kapan? Biasanya ungkit-ungkit terjadi itu kapan? Ketika marah, ketika tengkar. Ini sing hati-hati. Sing hati-hati ini. Ibu, Pak, gak mengkaitkan itu sulit. Ya. Gak menyebut itu sulit. Ya. Satu misal, bapak bantu orang lain, istri gak suka, gak terima. Bantu uangnya dibantu, keluarganya gak tahu dibantu. Wah, omongan ini iku podo karo semut di nampaknya dikileni niku mutel kabeh niki. Sampeyan mang ngomong apa? Aku bantu wong iki mek pisan tok, saiki tok aku bantu keluarga sampeyan niku ping pira? Lho ngono, Pak. Sampeyan eling kenek mbon. Merowantak itu nanti kemana-mana. Betul? Nah, hati-hati. Tapi nek tukaran ngono iku enak tok pokoke, Pak. Nyebut ngene, mbuanting ngene dilimparkan ke sana tuh enak tok kena. Ternyata itu masalahnya. Syaitan datang kemudian membantu kita. Makanya nikmat. Insyaallah. Nggih Pak Saestu. Sampai hari ini kita sering dapat laporan-laporan. Istri melaporkan suami curhat tentang istrinya, kurang bisa menjaga mulut pada saat marah. Pada saat apa?
Nek gak marah gak usah dijaga, soalnya mesti gak mau. Lah kula mbek sampean kadang-kadang duwe dalil le. Kula niki asline mboten nate ngomong ngono. Sing penting aja digarai. Lho ngono dalile. Saya tuh gak pernah ngomong kasar jelek, sing penting gak digarai. Ya kabeh, Pak. Masih wong gak ngaji ya ngono. Justru saat marah itu jenengan tahan dari ucapan yang tidak layak. Kenapa? Ilmu dan akidahmu itu yang jadi taruhan. Itu bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Justru pada saat marah itu tes-tesannya, puncaknya kita itu berilmu dan beriman atau tidak, kita itu punya akidah yang benar atau tidak. Justru pada saat ada ujian seperti itu, bukan pas nggak ada ujian, bukan. Justru pas digarai, pas disakiti, pas disewenang-wenangi orang, itu ilmu dan akidahnya itu hadir, gitu loh. Itu. Ya. Makanya coba diantara kita diingat-ingat. Saat marah tidak keluar kata-kata yang fasik, bisa enggak? Gak mencaci maki istri atau istri mencaci maki suami, bisa nggak ditahan lisannya dari caci makian itu? Kenapa? Itu kalimat fasik. Itu kalimat fasik. Dan itu kaitannya dengan akidah. Itu kaitannya dengan iman. Masih ingat hadis tentang ini? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair au. Dadi wong mukmin, berarti wong mukmin iku nek muring-muring pripun? Teorine ngono. Teorine ngono, kenyataane kuwi standar. Dadi nek kula mbak sampean niku pas marah dengan istri atau istri marah dengan suami bisa diem, ndak keluar kata-kata fasik, itu tanda-tanda ilmu dan keyakinan sudah berpengaruh pada diri kita. Berhasil kula mbak sampean ngaji akidah iku ono hasile. Ono hasile. Takut kata-kata jelek ini menghancurkan amal. Yang ditakuti siapa? Allah. Makanya kalau kan gak contoh sing paling gampang, coba dari ustadz yang jenengan kenal yang paling anda segani siapa coba, yang anda kenal gitu, ya katakan ada ustadz siapa, pas jenengan tengkar dengan istri, tengkar, teriak, bentak, nyaci, caci makian terjadi, saut-sautan terjadi, ustadz datang ke rumah jenengan, ustadz datang mampir ke rumah jenengan, tengkarnya masih jalan? Ayo, tengkarnya masih jalan? Sak hebat-hebatin jenengan marah, sak ngamuk-ngamukin jenengan, tetap marah atau berhenti? Berhenti. Kenapa? Sungkan. Pas, jawabannya nggak salah. Kenapa? Saya ndak mungkin memperlihatkan, mempertontonkan, memperdengarkan akhlak suara yang tidak baik di pendengaran ustadz saya. Mana hormat saya sama beliau, mana takzim saya kepada beliau, mana rasa takjub sama beliau. Gak ada rasa segan di situ. Gimana? Maka untuk menunjukkan saya menghormati ustadz ini, saya memuliakan ustadz ini, saya segan dengan beliau, itu bentuk penghormatan saya kepada ustadz. Sehingga waktu tengkar itu walaupun kepingin beledos, niku tetap diempet. Gimana? Karena rasa segan. Intinya saya tidak mungkin memperdengarkan suara jelek di pendengaran ustadz, tidak mungkin. Malu saya dengan beliau. Pertanyaannya, saat kita tengkar sebelum datang ustadz tadi, yang kita mencaci, istri mencaci, suami mencaci, suami mengolok-olok, istri mengolok-olok, berteriak, menghardik dan sama-sama menghardik. Pertanyaannya,
Suara kita itu didengar oleh Allah apa enggak? Hah? Yakin? Enggak malu? Enggak segan? Kalau dengan ustadz segan, dengan Allah itu kan kesyirikan. Syirik bukan? Dibuka surat Al-Baqarah ayat 165. Masya Allah, ini penting Mbak, ini penting makanya. Jadi tengkar saja udah kelihatan akidah itu. Sudah ketemu? Nah, Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu yarawna al-'adaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul 'adzab. Di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan baginya yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat keras azabnya, niscaya mereka menyesal. Nah, ini orang-orang yang menjadikan selain Allah itu lebih mencintai atau mencintai berhala-berhala itu seperti dia mencintai Allah. Rasa segannya, rasa takjubnya, rasa kagumnya. Ini sama, mencintai mereka, mencintai berhala seperti mencintai Allah. Lah ini tidak, lebih segan ustadz daripada Allah. Di mana letaknya pemuliaan pada Allah itu? Kok kita mempertontonkan gitu loh. Ya seperti ketika kita mau ngampleng, damprat, melotot, mencaci, itu dilihat oleh Allah apa enggak? Dilihat enggak? Itu namanya muraqabah. Coba kalau tengkar direkam gitu, nah, pas tunjukan tengkar direkam anaknya, terus sampai tanya, ngapain kamu rekam? Nanti tak laporna ustadz, satu misalnya gini. Kira-kira jaringan apa no anaknya kira-kira? Itu berkaitan dengan iman, ikhwan. Sikap itu menunjukkan iman kita, menunjukkan ilmu kita, yang di situ berpengaruh menunjukkan bahwa reaksi iman itu belum membuahkan buah yang jelas. Antum baca nanti, kita baca kisah-kisah para tabi'in, kisah para sahabat. Ketika sahabat marah dengan sahabat yang lain, kecewa dengan yang lain, ya, kecewa ini Pak, karena omongannya nggak enak ini sahabat. Akhirnya yang lain marah dan kecewa. Apa kalimat yang keluar ini? Ya akhi, rahimakallah. Itu muring-muringnya sahabat. Hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Loh ngono, mirip dengan kita ya. Nek muring-muring berdoa demikian. Ya mirip nih. Makanya kan saya bilang Pak, mengikuti jejak para sahabat, nek mengikuti cara wudhu, cara sholat, itu paling gampang. Kenapa? Karena beban. Tapi meniru sifat-sifat yang demikian ini yang butuh perjuangan kula mbak sampean. Ketika marah, bagaimana marahnya Rasul, bagaimana marahnya para sahabat. Itu gimana mereka marah? Ya. Nah, tolong diperhatikan.
Ya, kepada anak-anak, bahasa yang dipakai itu loh. Makanya Syekh Al-Utsaimin, kalau jenengan berkenan beli kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin ketika membahas muraqabah. Napa muraqabah itu? Merasa selalu dalam pengawasan Allah. Jadi dimanapun dia berada selalu yakin kalau dia diawasi oleh Allah. Apa kata Syekh Utsaimin? Beliau mengatakan faraqiballah fi mawadhi'its tsalatsa. Jadikan Allah itu pengawasmu dalam 3 persoalan, dalam 3 keadaan, dalam 3 perkara. Ini nasihatnya Syekh Utsaimin. Jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam 3 urusan. Ini pertama, faraqiballah fi qaulik. Jadikan Allah itu pengawasmu dalam urusan ucapanmu. Saya ulangi, jadikan Allah itu pengawasmu dalam ucapanmu. Ini tuntutannya gimana? Berarti seorang muslim itu kalau mau bicara hendaknya diingat apa tadi? Ucapan yang akan disampaikan itu dilihat, didengar dengan jelas oleh Allah. Didengar dengan jelas oleh Allah. Loh ini Pak, manfaatnya, pengaruhnya besar kepada kita ini. Itu akidah. Akidah apa ini? Tauhid apa ini? Masuk tauhid mboten? Masuk tauhid mboten? Tauhid apa? Asma wa sifat. Allah Maha mendengar. Niki fakta Pak. Saya itu waktu ngaji di daerah Surabaya, ya, di rumah jamaah gitu. Habis pengajian saya diajak Sohibul Bait pindah tempat. Jadi ada ruang tengah dibagi menjadi 2. Ini sebagian untuk ibu-ibu, sebagian untuk bapak-bapak. Nah, ruang tengah itu dibagi menjadi 2. Nah setelah pengajian saya diajak keluar oleh Sohibul Bait untuk ngobrol di ruang tengah, di ruang tamu depan. Nah ibu-ibu itu menyangka saya sudah pulang. Jadi ibu-ibu menyangka kalau saya sudah pulang, padahal saya masih di ruang depan. Nah pas saya duduk di ruang depan itu, yang namanya ibu-ibu yang tadi tenang, yang tadi kalem, itu gumyak, cekikian, suaranya lantang, ya buanter sekali. Saya kaget, tak tanya Sohibul Bait nih, loh Pak niki suara dari mana? Ya ibu-ibu muridnya Ustadz, ya gitu. Nek wis buyar pengajian, nah asline metu jadi ngene. Kayaknya jenengan disangka sudah apa? Pulang. Dah tak WA-nya istri saya biar diberitahu kalau jenengan masih belum pulang. Akhirnya di WA istrinya nih. Nih Ustadz Ro'op belum pulang loh, tolong ibu-ibu suaranya. Akhirnya diberitahu langsung, cepet hilang Mbak langsung suara itu. Cep mandi, cuma diberitahu ada Ustadz Ro'op, langsung cep guyon cekikian. Yang tadi tuh Mak Lampir keluar, Nini Pelet keluar, Nyi Roro Kidul keluar. Begitu diberitahu Ustadz Ro'op belum pulang, itu langsung kembali ke habitatnya masing-masing. Diem sudah. Tuh kan. Wanita suara cekikian lantang boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Surat Luqman dibuka nanti. Ya, surat Luqman dibuka. Ya, itu nggak boleh. Seburuk-buruk suaranya keledai. Ya.
guyu timpet, ojo dilos. Mentang-mentang ustaz wis mulai. Berarti segannya di mana? Ustaz. Nah, ini menodai tauhid. Menodai tauhid. Makanya ada hadis. Itu yang pertama kata Syekh Utsaimin. Jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam masalah ucapan, dalam perkataan. Jadikan Allah pengawasmu. Itu satu. Yang kedua, apa kata Syekh Utsaimin? Faraqiballah fi fi'lik. Jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam masalah perbuatanmu. Ya, Allah itu maha melihat, Allah itu maha teliti, sehingga itu akan menghasilkan karakter-karakter yang menakjubkan. Sifat jujur menjadi wataknya, sifat amanah menjadi karakternya. Kenapa? Selalu merasa diawasi oleh Allah. Adakah tempat yang bisa lepas dari pandangan Allah? Adakah perbuatan yang bisa luput dari pengetahuan Allah? Lah kalau kita yakin ada yang melihat, kok sik wani bejuk? Hah? Kok berani kita? Apa enggak takut kepada Allah? Kan kuncinya di situ. Masya Allah. Itu hasilnya Pak nanti Pak. Orang bisa kita kelabui, orang bisa kita tipu, orang bisa kita bohongi. Tapi bagaimana dengan Allah? Jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam perbuatanmu, sehingga dimanapun kamu berada tidak akan lepas dari ilmunya Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Faraqiballah fi qalbika. Jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam urusan hatimu. Jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam urusan hatimu. Kalau seorang muslim memiliki keyakinan seperti ini, dia yakin Allah mengawasi dia dalam ucapan. Sehingga kalau kita yakin, saya yakin omongan saya didengar oleh Allah, berani ngomong sembarangan? Dalam? Nah, dieling-eling niki. Dieling-eling niki. Wis dapat sak ngamuk-ngamuk iku lembek sampean, tetap kalimat itu berada di atas bahasa kesopanan. Tetap menjaga kata-kata fasik, bukan sifat orang mukmin. Ya, bukan sifat orang mukmin. Walaupun karakter dasarnya kasar. Walaupun karakter dasarnya kasar, bisa dikenal. Buktinya ada ustadz langsung diem gitu kok. Lu gimana? Buktinya ada ustadz langsung diem, gak teriak-teriak, bisa kan dia? Kenapa ketika nggak ada ustadz kok kata-katanya kasar? Nah, mana yang lebih ditakuti, Allah apa ustadz? Ini urusan apa? Aki, lo ngono lo. Makanya kita sudah ngaji kitab tauhid ini, tauhid itu, kitab ini sudah khatam, itu bukan masalah. Masalahnya apakah kitab akidah yang sudah kita khatamkan itu berpengaruh pada karakter? Nah kalau nggak berpengaruh, ngomongnya masih kasar, ngomongnya masih jelek, terus di mana letak imannya kepada Allah? Di mana letak imannya kepada Allah? Bon, ya? Nah ini pengaruh dari keilmuan, pengaruh dari makanya sikap adil itu menjadi wataknya. Sikap adil menjadi wataknya. Bon, itu poin kedua, dalil-dalil tentang sikap adil, bahwa Allah mencintai orang yang berbuat adil. Dalil-dalil tentang adil. Poin ketiga tentang apa? Apa? Urgensi ya? Baik. Nah sebelumnya saya sampaikan dulu tentang penerapan
penerapan sikap adil di beberapa ibadah dan muamalah. Saya ulangi, penerapan sifat adil dalam ibadah maupun muamalah. Ya. Contoh pertama, apabila ada seseorang yang berbuat jahat, orang berbuat jahat kepada orang lain, maka orang yang dikenai kejahatan, atau yang didolimi lah gitu ya, biar gampang itu diperbolehkan membalas kejahatan tersebut dengan balasan yang seimbang. Itu yang disebut dengan adil. Ini makna al-adl, ini makna keadilan. Mana dalilnya? Surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura. Kita buka surat 42. Ya, ayat 40. Perhatikan antara hukum dan keutamaan. Antara hukum dengan keutamaan. Ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Sudah sampai di sini, monggo silakan. Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Cukup. Dan balasan dari suatu kejahatan, balasan dari suatu keburukan adalah keburukan yang sama. Paham nih? Ini namanya hukum. Ini namanya adil. Balasan dari kejahatan dibalas dengan apa? Kejahatan yang sama. Berikutnya kita lihat ayatnya. Lah ini keutamaan. Ini keutamaan. Apa kata Allah? Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbud dzalimin. Iya. Berikutnya ayatnya sama. Ayat 40 tadi. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Iya. Akan tetapi siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Masya Allah. Terus? Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang zalim. Nah, pun jelas ya. Jadi hukum dengan keutamaan itu beda. Ya, itu beda. Sampai diludahi orang, diludahi. Kamu sampai ngidoni, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Itu-itonan. Diludahi dibalas lidoi, boleh hukumnya boleh. Balasan kejahatan dengan kejahatan yang serupa, balasan keburukan dengan keburukan yang serupa, boleh. Yang enggak boleh, jangan diludahi sekali, sampai itu yang enggak boleh itu ya. Situ satu kali sampean 2 kali itu yang nggak boleh, paham? Namun
Kalau kamu memaafkannya lalu melupakannya, maka balamu ditanggung oleh Allah Ta'ala. Itu keutamaan. Makanya sifat maaf itu luar biasa, dan kita agak sulit meraihnya. Napa sih maaf nih Pak? Yang namanya tak maafkan itu, ditinggalkan tanpa bekas ada apapun, wis kana masalah. Itu namanya memaafkan. Ada kalanya gini, saya sudah memaafkan dia Ustadz, tapi saya nggak mau ketemu sama dia. Saya sudah memaafkannya, tapi saya nggak mau ketemu sama dia. Sudah memaafkan apa belum? Belum. Sudah, kesalahanmu tak maafkan, ya. Tapi jangan menghubungi saya lagi. Loh iki ono apa? Kan gitu. Sudah memaafkan belum? Belum. Masya Allah. Ya. Saya sudah memaafkan dia, tapi saya nggak mau ke rumahnya. Sama aja. Atau saya maafkan, tapi hukum tetap berjalan. Ya, aku maafkan, tapi hukum tetap berjalan. Ya durung apa-apa, sik utuh masalah itu Mas. Makanya sifat maaf itu bagian dari a'dhamul jud wal kiram. Sifat dermawan tingkat tertinggi itu memberi maaf. Nek memberi duit kan enteng, memberi baju enteng. Yang berat nih apa? Memberi maaf. Kenapa Pak? Itu puncak dari semua kebaikan. Aku wis tak sepuro, tapi aku sih gak iso nglalekno. Wis tak sepuro, tapi aku durung iso nglalekno. Iki apa artine? Hah? Makanya doa, Masya Allah, doa di bulan termulia, malam termulia. Apa bulan termulia? Hah? Ramadan. Malam termulia apa? Lailatul. Doa di malam itu tentang apa? Hah? Doanya gimana? Doa di bulan termulia, malam termulia. Doa yang diajarkan Nabi tentang apa? Maaf. Maaf. Makanya diimbangno karo sekilas Pak nggih, ndelok keutamaane Ramadan, ngelihat keutamaannya Lailatul Qadar, kok doane mek ngene to. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Makanya kalau jenengan dengan saya watinin jawangget, sakit sekali, aku sulit memaafkan. Kalau jenengan baca doa itu ketok lucu nih mangkene niku. Sampai kapan aku iwuh nyepuroh. Saya sulit memaafkan karena terlalu sakit di hati saya itu. Kalau jenengan punya prinsip seperti ini, sulit memaafkan karena saking sakitnya hati Anda. Lalu kalau malam Lailatul Qadar baca doa ini, kok wetok lucune, Pak. Ayo diartekno saiki. Ya, Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul af. Engkau mencintai sifat memaafkan. Fa'fu anni. Oleh karena itu, maafkanlah aku. Tapi aku tidak mau. Kata apa nih? Itu lucu nih sama niki ndonga apa? Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai sifat memaafkan. Oleh karena itu, maafkanlah aku. Fa'fu anni, maafkan aku. Tapi aku tidak mau memaafkan. Sama niki ndonga apa? Pun paham nih?
Nah, itu dibahas oleh para ulama. Kok doanya seperti itu? Ada apa dengan meminta maaf kepada Allah? Ada apa? Kok justru dibaca di malam Lailatul Qadar? Kok enggak doa-doa sing dahsyat? Kok cuma minta dimaafkan oleh Allah? Napa rahasia ya, Pak? Padahal kalau kita baca amal ini, nanti kalau kita mengamalkan ini dimaafkan. Itu kayak besar apa sepele? Kecil kok, cuma di sepuro sih ngono lho. Wong amale koyo ngene kok cuma mendapat ampunan kok. Biasa, enggak napa takjub gitu ndak. Subhanallah. Imam Mukhtar An-Sangkiti berkomentar, apabila dosa-dosamu sudah dimaafkan oleh Allah, maka urusan duniamu dan akhiratmu sudah selesai semua. Kenapa? Problem-problem dunia akhirat itu disebabkan karena dosa. Sedangkan pemaaf Allah menghilangkan semua dosa. Berarti semua dosa berarti membawa semua problemmu dihilangkan oleh Allah tuntas. Insyaallah. Sampun. Nah, ini penjelasan yang contoh pertama. Contoh kedua, dalam muamalah berkaitan dengan akad hutang piutang. Hutang piutang. Ya. Orang yang menghutangi boleh menagih dan menerima pelunasan harta. Ya, orang yang menghutangi boleh menagih dan boleh menerima pelunasan harta apabila orang yang berhutang mampu untuk membayarnya sesuai dengan jatuh tempo yang disepakati. Ya, jadi yang punya hutang boleh menagih, boleh. Jadi satu misal, nanti tanggal 30 Oktober tak bayar. Nah, kok begitu masuk Oktober 30 terakhir kok belum bayar, maka yang punya hutang boleh menagih. Boleh menagih. Ya. Dan boleh menerima. Kalau yang punya hutang sudah punya kemampuan di waktu yang sudah disepakati. Nah, apabila ternyata ya, apabila ternyata belum mampu membayar dari waktu yang sudah disepakati, ya, maka Allah memerintahkan supaya memberi tangguh. Allah memerintahkan orang yang menghutangi untuk memberi tangguh sehingga pembayarannya bisa ditunda. Itu namanya adil. Adilnya di mana? Orangnya nggak mampu, Pak, dan memang bukan tipe pemalas. Begitu dia sampaikan, aku turun sok bayar konsumen. Lalu kita wis ndak apa-apa. Kira-kira kapan sampean bisanya? Itu namanya sikap adil. Kenapa? Menempatkan sesuatu pada tempat yang tepat. Yang adil yang mana? Yang menghutangi. Itu sifat adil namanya. Itu sifat adil. Allah berfirman, Al-Baqarah
280. Itu surat yang paling ayat yang paling panjang. Ya, ayat yang paling panjang itu. Nah, ya, jadi di pertengahan itu ada kalimat wa in kana dzu maisarah. Ya, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Nah, jika orang berhutang itu dalam kesukaran, ya, dia tidak bisa mengembalikan hutangnya, maka fanadhirah, berilah apa? Berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Ini namanya adil. Ngaten. Cara wong perang niku nek skala iku kok di kamplang maneh gitu loh. Itu namanya adil. Nek wonge sambatan wis gak duwe dan gak mampu jenengan paksa, ini namanya dolim. Paham nih? Nah, gitu. Bun, perhatikan. Itu namanya al-adl. Namun demikian, jika orang yang menghutangi mau bersedekah, atau yang hutang tadi gak bisa bayar semuanya, aku baru bayar sekian persen, nanti sekian berikutnya tak cicil berikutnya, lalu dia terima, ini termasuk bagian sifat adil. Ya, itu namanya sifat adil. Maka kalau yang menghutangi tadi menyedekahkan sisa pembayaran atau memberikan semua yang dihutang itu sebagai sedekah, ya, maka itu merupakan khairul lakum, itu jauh lebih bagus kepadamu. Masya Allah. Dan di zaman sahabat ngeten niku wis biasa, Pak. Zaman saiki angel ndolek wong kaya ngene. Ngerasa ngono. Mari cerita duwe akeh diutangi langsung melarat. Masya Allah. Makanya niru sahabat niku, kalau sekedar untuk ibadahnya, cara ibadah itu mudah, Pak. Yang sulit mengikuti jejaknya sahabat itu menghiruki akhlaknya dan karakternya. Langka soalnya. Bun ya, nah itu banyak sekali. Contoh-contoh dalam kehidupan banyak sekali nanti. Baik. Masuk poin ketiga, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Apa yang ketiga? Urgensi adil. Urgensi adil. Nanti kita lihat dalil surat 55, dalilnya surat 55 surat apa? Al-Qamar, Ar-Rahman. Allah mengutus para rasul. Ya, nanti akan kita lihat pada pertemuan akan datang insyaallah. Yakni tentang urgensi apa? Adil, insyaallah pada pertemuan yang akan datang dengan poin-poin yang belum kita bahas. Insyaallah sampai di sini kajian kita malam ini.
Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah masukkan kita dan Allah anugerahkan kepada kita sifat adil supaya kita bisa meraih ya cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan kita lihat sikap-sikap adil ketika membahas pembagian sifat-sifat adil. Demikian, sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.